Selamat datang di Betamax7.com channel. Salam Maxmania, salam satu hati. Hari ini We Love Honda resmi meluncurkan video penggoda atau teaser terkait speedometer all new Honda EDV 160 yang ternyata memang desain baru dan juga ada takometernya. Ya wis, tanpa perlu basa-basi, mari kita bedah. Ini dia cuplikan dari teaser Honda EDV 160. Ada mbak-mbak bawa helmnya sendiri MDS Zara ya, mirip dengan aksesoris PCX 160. Terus terkait motornya sendiri, ada visor 2 step ketinggian, bisa tinggi seperti ini maupun bisa rendah ya, mirip dengan EDV 150. Speedometernya ya tata letaknya mirip EDV 150. Terus stangnya juga ini fat bar, mirip dengan EDV 150. Juga spionnya dia nampak bold ya, nampak tangguh juga, mirip dengan EDV 150 karena ini kemungkinan common part terkait spion. Oke, untuk EDV 160 mengusung jargon Explore New Day atau jelajahi hari baru seperti itu. Kita lanjut ke foto yang kedua, yaitu ada knob keyless yang pemirsa kenal, ini Honda banget. Terus ada pintu atau door atau lid ya. Ini mirip dengan Vario 160. Cuma dibandingkan dengan Vario 160 tentu ada tuas seat dan juga tuas fuel. Karena untuk yang fuel ini dia untuk buka tutup atau cover tutup tangki yang ada di punuk ya, di samping kanan kiri kaki kita. Jadi untuk buka isi bensin lah dari sini. Pencet fuel seperti itu. Dan yang sudah pemirsa tunggu yaitu ini dia speedometer dari Honda EDV 160. Dia mirip dengan EDV 150, yaitu negatif display. Ukurannya juga nampak lebar ya, diagonalnya. Panel speedometernya adalah LCD monokrom. Dan ada ini, indikatornya sekarang pindah di sini ya, di speedometer. Tauku nih, ada idling stop, ada MIL. Kalau merah itu berarti dia indikator kalau overheat dan lain-lain. Nah, ini nampak jelas nih di bagian nyala dari speedometer Honda EDV 160 udah nampak jelas nih banyak fitur yang diusung. Oke. Dan kita lanjut ke foto selanjutnya, yaitu nih. Jadi Honda EDV 160 dibekali dengan HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Fitur ini mencegah ban belakang slip saat kita berakselerasi. Dengan catatan ban belakangnya selip. Misalkan kita sedang berakselerasi ya, langsung gaspol, ban belakangnya selip karena kena lumpur atau kena pasir, seperti itu. Maka mesin akan dipaksa berbet oleh ecu sehingga mencegah ban belakang berputar atau spinning yang menyebabkan bisa ngegol-ngegol ya, bisa ngesot-ngesot. Nah, tujuan HSTC seperti itu. Tapi ingat, HSTC Honda EDV ataupun mobil pada umumnya itu hanya untuk tegak ya, bukan untuk nikung ya, seperti itu. Kalau nikung selip ya sudah, banyak berdoa. Terus HSTC sendiri bisa dimatikan ya, ini bisa on bisa off. Tapi ingat, di motor dengan HSTC biasanya HSTC harus selalu aktif ya, harus selalu on. Defaultnya on. Misalkan pemirsa mematikan HSTC bisa sebenarnya. Tapi setelah kita matikan kontak ya, knob keyless dimatikan, kita on kan lagi, maka HSTC akan auto on ya Pak D ya, karena ini adalah fitur keamanan. Dia defaultnya on seperti itu. Kalau saya sendiri ditanya, Mas bagus on atau off? Kalau saya selalu on ya Pak dia, nggak usah dimatikan. Kecuali pemirsa terjebak di lumpur, nggak bisa lolos gitu kan, itu harus dimatikan. Karena kalau terjebak lumpur terus HSTC nyala, malah mesinnya berbet-berbet, kita nggak bisa keluar ya, seperti itu. Lanjut, saya tidak tahu ini EDV 160 itu HSTC-nya hanya hadir di versi ABS ataupun yang CBS sekalian. Karena biasanya HSTC hadir untuk varian tertinggi atau varian yang ABS. Tiba-tiba EDV 160 hadir versi terbawah pun alias yang CBS atau non ABS itu langsung HSTC, itu kan wah jos juga tuh. Kita tunggu saja 1 Juli 2022 besok. Dan ini dia bedah detail fitur yang diusung oleh speedometer Honda EDV 160. Nomor 1 ada tachometer ya, modelnya bar seperti ini, dia setengah lingkaran lah, dengan nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10.000 rpm maksudnya, kali 1000 rpm kan. Terus untuk
redline-nya dia mulai di 9.500, kan di sini 9, terus ini berarti 9.500. Kemungkinan limiternya di 10.000 rpm. Seperti itu. Kita lanjut nomor 2, ada speedometer dengan top speed mentok di 188 km per jam ya, di speedometer. Nggak tahu di nanti di mesin bagaimana. Bisa nggak segini? Ya tentu tidak bisa kalau mesin standar ya. Terus lanjut nomor 3, ini ada jam digital. Saya kurang tahu ini jam digitalnya format 12 jam atau 24 jam. Tapi melihat saat kondisi seperti ini kok ada angka 2 di depan, ini kemungkinan 24 jam ya, alias bisa 21.00 ataupun 23.00 seperti itu. Terkait nomor 3 ini kemungkinan juga kalender ya, fitur yang ada di Honda EDV 150. Keren, ada kalendernya. Penasaran? Lanjut nomor 4, ada full gauge atau meteran bensin, saya nyebutnya. Dia ada 8 bar. 1 2 3 4 5 6 7. Loh, kok 7? 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, bener kan? 8 strip untuk meteran bensin. Lanjut nomor 5, ada indikator untuk ini salju ya, artinya dingin. Terus nomor 6 ini dia menunjukkan angkanya, angka suhu sekitar ya, seperti itu. Siapa tahu ada tambahan mengenai suhu coolant ya di sini di tampilan speedometer yang bagian termometer. Nomor 6 ini kemungkinan juga untuk voltmeter ya, alias menunjukkan voltase baterai dari Honda EDV 160. Kita lanjut nomor 7, ini ada average consumption meter atau konsumsi bahan bakar rata-rata maupun konsumsi bahan bakar saat ini ya. Terus ada elapse, alias kemungkinan ini bisa mendeteksi misalkan di tangki bensin kita tinggal 3 liter itu bisa menempuh berapa km lagi. Itu di sini elapse. Tinggal berapa km nih dengan bensin sekian. Wah, canggih nih. Khas motor adventure banget. Meskipun ini bukan Matic Adventure ya, dia Matic Advance. Untuk nomor 8 ini adalah total atau odometer. Dia maksimal di 999.999 km atau hampir 1 juta km. Kalau sudah mentok tentu dia akan ngunci ya di segitu. Panjang juga ya tapi. Terus ada trip meter. Trip meternya ada 2 ya, trip A maupun trip B. Misalkan pemirsa mau trip A untuk ngukur berapa km penggunaan oli mesin, maupun yang trip B misalkan pemirsa mau ngukur berapa km penggunaan oli gardan. Penting ini trip A dan trip B. Atau skenario lain yaitu trip A untuk jarak antar rumah ke kantor gitu kan. Trip A maupun trip B sendiri batasnya adalah di 9.999,99 km ya. Setelah dari itu dia akan reset menjadi 00 kembali. Dan lanjut untuk nomor 8 ini juga ada indikator tadi ya, HSTC. Nih ya, HSTC dia menunjukkan on maupun off seperti itu. Terus terakhir nomor 9 ya, ada oil change. Jadi indikator ini akan berkedip saat pemakaian di 1000 km atau Iran wajib ganti oli mesin. Terus akan kedip lagi di 6000 km ya untuk penggantian oli rutin. Tapi saranku kalau pemirsa pakai oli standar di Honda EDV maupun motor-motor Honda pada umumnya, itu ganti di 1000-an km ya. Jangan tunggu sampai 6000. Takutnya nggak enak itu. 6000 kayak apa ya? Penasaran nih. Meskipun Honda menyarankan 6000 km ganti oli. Waduh, kalau saya nggak berani ya. Di PCX yang tak pakai itu ganti oli standar itu di 1000-an km. Seperti itu. Mengenai oil change. Semoga udah jelas ya terkait fitur yang diusung oleh Honda EDV 160 khususnya di bagian speedometer. Ini ganteng ini. Akhirnya ada tachometer. Ini fitur yang seharusnya ada di EDV 150 karena ini bagiku enak banget dipandang gitu kan, ada tachometer. Tapi kok di EDV 150 nggak ada kan? Ya sayang sekali. Padahal speedometer EDV 150 itu komplit ya di zamannya itu kan. Cuma minus ini nggak ada tachometer. Dan untuk tanggal aku kurang tahu nih, ada tanggalan nggak nih di bagian sini, di bagian nomor 3 ini. Karena untuk EDV 150 ada tanggalannya ya, ada kalender seperti itu. Kalau di EDV 160 saya belum tahu ya ini tanggal berapa itu kan. Kemungkinan ada nih. Penasaran? Bagaimana? Keren bukan speedometer dari Honda EDV 160 terbaru 2022. Keren, ada tachometernya serta fitur-fitur lain. Lebih jelasnya kita tunggu launching di hari Jumat 1 Juli 2022 besok. Penasaran? Sama.
Lantas apa komentar pemirsa terkait speedometer all new Honda EDV 160? Bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Maximania, mantap.